Selat Hormuz, dan komentar terbaru dari AS. Donald Trump mengatakan bahawa Amerika Serikat akan menjadi penjaga selat itu yang cukup rumit mengingat Iran percaya bahawa merekalah yang mengendalikan. Apa yang mungkin bisa salah di sini? Segalanya. Pada akhirnya, pernyataan Presiden Trump ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban ketika dia mengatakan bahwa mereka akan memungut biaya. Hal ini bertolak belakang dengan kritik terhadap rencana Iran untuk memungut biaya. Sekarang, ini bisa jadi merupakan upaya cerdik dari Presiden Trump untuk mengejek seluruh praktik pungutan biaya itu dengan mengatakan demikian. Ya, jika Amerika Serikat tidak bisa memungut biaya, maka tidak mungkin Iran bisa memungut biaya. Dan itu berarti tidak ada yang bisa memungut biaya. Tapi itu terlalu menganggap Trump secerdik itu. Mungkin dalam kasus ini tidak berlaku, tapi pada akhirnya ada upaya untuk mengawal kapal-kapal agar bisa melewati Selat Hormuz dengan aman. Kita sedang membicarakan ribuan pelaut yang telah terdampar di sana selama berbulan-bulan. Dan operasi ini segera dikesampingkan karena ancaman dari Iran. Tapi sekarang kita melihat dengan eskalasi bertahap antara kedua pihak ini, mungkin pemerintahan Trump merasa bahwa layak untuk menekan Iran dalam isu Selat Hormuz ini. Namun, sangat penting untuk mengingatkan semua orang bahwa meskipun Iran berusaha mengalihkan fokus ke Selat Hormuz, isu nuklir adalah ancaman utama. Dan mungkin tujuan mereka adalah mengalihkan perhatian dari program nuklir mereka yang menurut citra satelit sedang mereka coba bangun kembali. Meskipun Presiden Trump mengklaim bahwa semua fasilitas mereka telah dihancurkan. Jadi mungkin mereka sedang mencoba membangun kembali beberapa fasilitas mereka. Namun dengan semua perhatian tertuju pada Selat Hormuz, isu nuklir tidak menjadi fokus utama. Jelas, perhatian banyak tertuju pada Selat Hormuz karena dampaknya terhadap ekonomi global dan pengaruh langsungnya terhadap negara-negara Arab Teluk. Tapi kita tidak bisa melupakan isu inti di sini, ancaman utama, bukan hanya terhadap ekonomi global, tapi juga terhadap negara-negara kawasan, termasuk Israel. Dan itu adalah isu nuklir. Dan saya sangat berharap perhatian semua badan keamanan yang terlibat tidak teralihkan dan tidak mengikuti permainan Iran. Koresponden senior Timur Tengah Ariel Oseran yang selalu mengikuti perkembangan terbaru di kawasan. Terima kasih atas wawasan dan informasinya. Terima kasih Ariel. Dan sekarang berbicara tentang hal itu, semua perkembangan keamanan di seluruh kawasan merupakan suatu kehormatan untuk menyambut Mayor Jeneral Purnawirawan Amos Yadlin, mantan Kepala Intelijen Militer di IDF yang sekarang bergabung bersama kami dari Carmel Yosef di Israel. Mayor Jeneral, terima kasih banyak atas waktunya. Kami sangat menghargai kehadiran anda bersama kami. Israel jelas mengamati dengan seksama saat ini masih belum terlibat langsung. Sementara Amerika Serikat melakukan serangan terhadap target-target Iran dan rezim Iran meluncurkan rudal serta drone ke beberapa negara Teluk. Namun IRGC saat ini menghindari Israel. Bagaimana penilaian anda terhadap strategi Iran saat ini? Saya rasa kita harus kembali ke kesepakatan bulan Juni. Nota, kesepahaman itu sangat-sangat bermasalah dari sudut pandang Amerika maupun Israel. Dan orang-orang Iran memanfaatkan bahasa yang samar-samar yang pada dasarnya memberi mereka kewenangan tertentu atas Hormuz dan kaitannya dengan Lebanon. Dan mereka merasa bahwa presiden itu memiliki ruang gerak yang terbatas. Dia tidak ingin kembali berperang dan mereka meningkatkan taruhannya. Mereka mencoba membangun rezim di Hormuz yang akan memberi mereka daya tawar yang sangat besar dalam negosiasi di masa depan, kesepakatan di masa depan, dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Tentu saja ini bertentangan dengan cara kesepakatan itu dipahami di Washington. Dan Presiden tidak mau menerima apa yang dilakukan oleh orang-orang Iran. Dan pertanyaannya adalah, apakah hari ini situasi tanpa kesepakatan, tanpa perang, atau semacam serangan terbatas dari kedua belah pihak?
atau kembali ke perang skala penuh? Saya pikir kemungkinan kembali ke perang skala penuh sangat kecil dalam beberapa bulan terakhir. Sayangnya, kemungkinannya meningkat selama 3 hari terakhir. Karena mereka yang mengambil keputusan di Iran sekarang merasa bahwa situasi sedang menguntungkan mereka dan mereka bisa mendikte langkah-langkah serta kondisi di Selat Hormuz. Jadi kami pertama-tama melihat Presiden memberikan keleluasaan kepada CENTCOM untuk melakukan serangan balasan. Dan kemudian sore ini, dia memberlakukan kembali pengepungan di pelabuhan Iran. Jadi ini pada dasarnya membawa kita kembali ke sebelum nota kesepahaman Luzan. Ini memang menarik, terutama mengingat fakta bahawa sejauh yang menyangkut rezim, IRGC mengendalikan selat itu. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya di acara ini, Iran telah melakukan pekerjaan yang sangat baik secara strategis untuk mengalihkan fokus dari isu nuklir ke Selat Hormuz. Tapi saya ingin tahu pendapat Anda tentang fakta bahwa pada awal perang ini, Israel dan Amerika Serikat benar-benar sejalan. Pada akhir Februari, dengan operasi gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka berhasil menewaskan pemimpin tertinggi dan 40 komandan di awal perang. Sekarang, hanya beberapa minggu kemudian, Yerusalem tampaknya tidak lagi dilibatkan. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Anda menyarankan perang bisa berlanjut. Apakah anda melihat Israel akan ikut serta jika operasi militer itu dilanjutkan lagi? Saya tidak berfikir bahwa Israel memiliki kemampuan untuk melanjutkan perang secara sepihak atas inisiatifnya sendiri. Tapi Israel tentu saja akan ikut berperang jika salah satu dari dua peristiwa itu terjadi. Israel akan diserang oleh Iran seperti Bahrain, Kuwait, dan UAE yang diserang dalam 3 hari terakhir. Atau Presiden memutuskan untuk kembali berperang dan kemudian Israel akan bertempur lagi berdampingan dengan Amerika. Saya pikir Israel hanya memiliki satu garis merah yang akan memaksa Israel untuk pergi berperang secara sepihak atas inisiatif Israel sendiri. Dan ini terjadi jika Israel mengetahui melalui intelijen bahwa Iran sedang membuat atau menyelundupkan bom nuklir. Ini adalah garis merah yang akan membawa Israel tanpa keraguan sekali lagi ke dalam perang. Saya rasa Iran tidak akan melakukannya dalam beberapa bulan ke depan. Mereka pada dasarnya sekarang melihatnya bukan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian. Mereka merasa bahwa ini adalah bom atom mereka. Ini adalah alat tawar terbesar yang mereka dapatkan dari perang dan mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sekali lagi, seperti yang kami katakan sebelumnya, strategi yang mereka jalankan tampaknya memang berhasil untuk saat ini. Tapi sekali lagi, jika Presiden Amerika memutuskan sesuatu yang berbeza dan mungkin ada panggilan telefon, kita tunggu bagaimana semuanya akan berkembang. Mayor Jeneral, tetaplah bersama kami. Ada berita besar lainnya yang ingin saya dengar pendapat anda saat kita beralih ke laporan terbaru tentang rencana berani untuk Mahmud Ahmadinejad di Teheran. Dan dugaan upaya selama beberapa tahun untuk merekrut mantan pemimpin garis keras itu sebagai aset intelijen bagi Washington dan Yerusalem dan berpotensi menjadikannya sebagai calon pemimpin jika terjadi perubahan rezim di Iran. Sekarang, upaya-upaya tersebut dilaporkan berpunca pada usaha dramatis untuk membawanya dari Teheran, tempat ia tinggal di bawah pengawasan ketat dan memindahkannya ke rumah aman Israel pada hari-hari awal perang. Namun, rencana itu gagal. The New York Times melaporkan bahawa upaya-upaya ini termasuk pertemuan dengan Kepala Mossad David Barnea di sela-sela konferensi akademik di Hungaria lebih dari 2 tahun yang lalu. Masih bersama kami, Mayor Jeneral Purnawirawan Amos Yadlin, mantan Kepala Intelijen Militer di IDF. Major Jeneral, cerita ini terasa seperti filem thriller dengan alur cerita yang penuh kejutan juga. Apa pendapat anda tentang klaim bahawa Mossad telah mendekati mantan Presiden garis keras Mahmud Ahmadinejad selama bertahun-tahun?
Dan menurut Anda, seperti apa intelijen yang terlibat dalam upaya merekrut seseorang yang sangat bertekad menghancurkan Israel menjadi aset potensial? Apa pendapat Anda? Saya pikir seluruh gagasan tentang perubahan rezim adalah ide yang cukup lemah. Saya hanya tahu satu cara, mungkin dua, untuk mengganti rezim. Salah satunya adalah dengan mengerahkan pasukan darat dan maju sampai ke ibu kota yang ingin Anda ganti rezimnya, seperti Berlin tahun 1945 atau Baghdad tahun 2003. Ini bukanlah rencana dalam perang Iran terakhir. Beberapa orang berfikir bahwa eliminasi pimpinan puncak akan menciptakan kondisi yang diinginkan. Beberapa orang, menurut saya, berpikir bahwa Kurdi akan menjadi pasukan di lapangan. Dan seperti yang diberitakan oleh New York Times, dan saya tidak tahu seberapa dapat dipercaya cerita ini, mereka juga menyiapkan alternatif. Dan jika Anda ingat, Presiden Trump di awal perang, dia mengatakan bahwa ada pemimpin yang berbeda di Iran dan perubahan rezim sudah terjadi. Benar. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala intelijen bertahun-tahun yang lalu, saya sangat mempercayai banyak sumber SIGINT, beberapa sumber teknis, pengintaian dari udara, dan kepercayaan saya pada intelijen manusia. Seperti operasi, jika berhasil, operasi yang sah terkait Ahmadinejad jauh kurang kredibel daripada dimensi intelijen lainnya. Dan intelijen adalah dasar untuk sebuah operasi, untuk sebuah strategi. Jadi, Anda tidak bisa membandingkannya dengan operasi Pager di Lebanon yang bersifat teknis dan siber, serta komando dan kendali dan ide yang inovatif. Dalam kasus ini, saya rasa jika cerita dari New York Times benar, seharusnya hal ini dicek lebih lanjut dengan tim penguji independen dan kemungkinan ide ini bisa benar-benar terjadi. Terima kasih banyak. Kami sangat menghargai wawasan Anda seperti biasa. Mayor Jenderal Purnawirawan Amos Yadlin, terima kasih banyak telah bersama kami di acara Rundown. Senang sekali. Terima kasih, Benita.